polisi bisa nggak sekarang menunjukkan pada kami? Kan penyebab kematian apa? Penyebab kematian biar kalian tahu. Penyebab kematian saya baca putusan pengadilan adalah salah satu terhadap pukulan benda tumpul di rahang. Yang memukul di rahang itu adalah Dani. Dani itu kata polisi adalah fiktif. Berarti perkara fiktif. Surat yang kami ada ini, surat kami tujukan kepada Kejaksaan Agung dan akan ditindaklanjuti. Pasti ditindaklanjuti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan ke Jari Cirebon untuk menyampaikan hal-hal yang keinginan kami. Keinginan kami agar nanti jaksa yang menerima berkas dari penyidik untuk lebih teliti, lebih cermat, hati-hati untuk meneliti berkas tersebut. Jangan sampai terulang lagi seperti tahun 2016. Intinya sama. Dan di sini sangat merespon kami. Pak, apa sih yang bikin yakin kalau Peggy ini bukan pelakunya? Keyakinan kami, saya berani mengatakan 99%. Memang Peggy yang Setiawan ini bukanlah Peggy pelakunya. Satu, saya bilang, keyakinan saya dari DPO itu adalah Peggy alias Peron. Kalau kami adalah Peggy Setiawan. Satu dari nama. Yang kedua, ciri-ciri tidak sudah bertentangan sekali. Kalau ini bukan Peggy Setiawan yang melakukan. Yang ketiga aku bilang, polisi bisa nggak sekarang menunjukkan pada kami? Kan penyebab kematian apa? Penyebab kematian biar kalian tahu. Penyebab kematian saya baca putusan pengadilan adalah salah satu terhadap pukulan benda tumpul di rahang. Yang memukul di rahang itu adalah Dani. Dani itu kata polisi adalah fiktif. Berarti perkara fiktif. Tetapi yang lain dihukum benar kan? Yang ditegaskan sama Bapak ketika Bapak ke Kejagung ini adalah bagaimana jaksa-jaksa di Kejati maupun Kejati. Baik, kita lanjutkan Mas, terkait karena ya Pak Marwan ya sekarang setelah keluar dari TNI pensiun dini, lanjut berkarir di permasalahan hukum. Nah, saya mau bertanya dulu Pak Marwan, selama ini ada beberapa kasus saja yang sudah pernah diselesaikan sebelum kita masuk ke Peggy. Banyak, Bang. Banyak ya? Banyak kasus orang-orang susah saya banyak bantu juga. Tapi alhamdulillah Allah juga Maha Adil. Kita dapat membantu orang susah, Allah berikan rezeki daripada yang lain lagi. Ya, yang penting kita ikhlas. Yang penting ikhlas ya? Ikhlas, intinya ikhlas membantu. Oh, jadi selama ini kasus ini mayoritas kena orang susah dan ada juga kasus-kasus yang besar juga ya? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada nggak dari orang-orang yang mapan, yang punya kasus kemudian dipanggil untuk menyelesaikan masalah hukumnya? Banyak ya? Banyak juga. Ada nggak dikasih contoh 1-2? Jangan, Bang. Nanti enak sama yang ini bersangkutannya, Bang. Jadi begini saudaraku, ini setelah beliau keluar dari TNI membuat sebuah kegiatan profesional yaitu masalah lawyer atau pengacara. Nah, sekarang ini yang kalau tidak salah ikut menangani juga kasusnya Peggy ya? Ya, Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Ya. Nah, saya ini karena pegiat medsos, hanya lihat di media sosial itu kok ada pro dan kontra. Terus seperti apa kasusnya Peggy itu? Kan selama kan ikut menangani. Ya. Mungkin bisa diterangkan ke publik. Sebenarnya kalau kasus Peggy Setiawan ini menurut saya nggak ada kontranya. Pro semuanya. Netizen itu pro semuanya ke kita. Netizen pro kita. Netizen kita. Makanya saya bilang beberapa kali saya sampaikan, kami tanpa dukungan daripada netizen dan media belum tentu kami bisa menang dalam perkara pra peradilan kemarin. Oh gitu ya? Iya, ini kan luar biasa, Bang. Abang mungkin ketik dibuka aja YouTube atau di TikTok, ketik saya Marwan Iswandi itu, lihat komennya masyarakat, netizen itu luar biasa. Memang benar-benar mendukung kita. Itu. Untuk Peggy Setiawan ini, Bang, menurut hemat kami sebelum sidang pra peradilan, saya beberapa kali saya dipanggil oleh
salah satu TV swasta kayak TV One segala macam. Saya berani mengatakan di siaran langsung itu di TV One, dia apa kabar Indonesia Malam segala macam, saya sampaikan. Kalau saya berani mengatakan Peggy Setiawan ini 99% pasti menang kami pra peradilan. Karena bukan apa, polisi dalam hal ini Polda Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap klien kami jelas salah. Salah. Yang di DPO itu dibikin sana adalah Peggy Perong. Peggy Perong. Di tulisannya itu. Iya, Peggy Perong. Alamatnya di Mundu. Tingginya beda, umurnya berbeda. Sementara klien kami tinggal di Talun, namanya Peggy Setiawan. Umurnya beda, tanggal ini tingginya beda. Itu loh Bang. Ini udah sangat berbeda sekali. Tetapi tetap dipaksakan oleh kepolisian. Kami pun udah berulang kali. Makanya saya bilang berulang kali saya sampaikan dari dulu. Karena tidak profesionalnya nih Polda Jawa Barat. Saya minta pertanggungjawaban dari Kapolda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat dari kemarin saya sampaikan kepada Kapolri. Copot itu Kapolda Jawa Barat. Nggak tahu sampai sekarang nggak copot-copot kok. Dirkrimum itu copot juga. Tapi sekarang ini kan tidak copot. Ya ini kan menangkap orang loh. Ini salah tangkap atau memang sengaja? Ada kesengajaan? Iya, saya nggak berani mengatakan. Masa dia nggak tahu kok? Masa dia nggak tahu? Karena dia udah berbeda. Semuanya udah beda. Alamat udah berbeda. Dan pernah kita ingatkan juga. Tetapi bahkan kami mengajukan penangguhan penahanan, tetapi tidak diikuti, tidak diindahkan. Ya, oleh Kapolda Jawa Barat. Maka keprofesionalnya di mana dalam perkara ini? Itu baru ini ya. Iya. Yang kedua, penangkapan klien kami saat itu. Klien kami itu ditangkap dulu, baru alat buktinya dikumpulin. Alat buktinya contohnya diambil itu adalah ijazah, KTP, KK. Apa hubungan sama perkara ini? Kan kasus pembunuhan. Dan saya berani mengatakan juga Bang, 8 orang yang sekarang ini menjadi narapidana itu, mereka itu menurut analisa saya bukan pembunuhnya. Pembunuh daripada Eki dan Pina. Kok bisa ada 8 orang itu muncul? Ditahan dari mana? Nah, inilah awal perkara ini dari Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini Bang, mulai penyelidikan. Mereka tanpa penyelidikan perkara ini, langsung penyidikan. Perkara ini dari awal sudah nggak benar Bang. Maka sekarang ini saya minta kepada pengacara itu ajukan PK. Ajukan PK, berikan argumen yang tepat karena ini telah berkuatu tetap ya. Mahkamah Agung, Hakim Agung harus berani loh mengatakan kalau ini ada kekeliruan daripada hakim yang terdahulu. Bebaskan mereka itu. Kasihan Bang, saya berani mengatakan analisa saya mereka tidak bersalah. Bukan mereka pembunuhnya. Bisa-bisa perkara ini Bang bukanlah kasus pembunuhan. Ini bukan kasus pembunuhan. Sebab apa? Waktu kejadian perkara tanggal 26 Agustus 2016. Iya. Itu diolah TKP dulu oleh Polres Cirebon. Polres Cirebon mengatakan kalau ini adalah korban kecelakaan tunggal. Nah, beberapa hari kemudian Ibtu Rudiana ini berpesan kepada salah satu kalau nggak salah Aib. Kalau ada yang kamu ngelihat siapa membunuh anak saya, hubungi saya. Nah, Aib ini menghubungi Ibtu Rudiana. Kalau ke 11 orang itu ada nongkrong yang dia melakukan pembunuhan itu ada di depan SMP 11. Nah, logikanya Bang, kita logika bukan logika hukum. Orang awam aja, masa habis membunuh, orang tersebut mau nongkrong sana lagi, mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu satu. Yang kedua saya bilang Bang, katanya kan dibunuh di lahan kosong. Setelah dibunuh itu diangkat, ditaruh di motor, diapit sama para tersangka ini Bang ke motor. Otomatis kan ada darahnya korban itu. Seharusnya di tes DNA dong terhadap perkara ini. Dan di barang bukti di benda tumpul tersebut ada nggak? Oh itu anaknya itu Rudiana. Rudiana yang yang meninggal salah satunya. Iya, maka sekarang saya minta ke Mabes Polri itu Ibtu Rudiana diperiksa dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti kemarin dikatakan Ibtu Rudiana tidak melakukan kesalahan, tidak ada pelanggaran. Jelas kok. Nggak usah kita bicara hukum, orang awam aja ngelihat kok apa dilakukan Ibtu Rudiana melakukan pelanggaran kok. Yang lebih lucu lagi nih Bang, kalau menurut keterangan daripada saksi, anggotanya Ibtu Rudiana itu sendiri menyiapkan surat perintah. Makanya saya protes kepada Kapolri, semoga Kapolri mendengar saya sampaikan ini Bang. Iya. 2 orang Kapolres
yang sekarang menjadi bintang itu perlu dipertanyakan. Dua orang Kapolres, Bang. Sekarang menjadi bintang semuanya. Loh, dipromosikan kok ini bermasalah kok dipromosikan jadi bintang gitu, Bang. Maksud saya, ini bukan menurut saya nih, Bang ya. Menurut saya bukan dia menjadi orang perwira-perwira yang ini sekali, masih banyak perwira lebih bagus, Bang. Iya, masa menanggung perkara ini aja Itu naik jadi bintang sebelum kasus ini muncul atau setelah? sebelum ini muncul. Oh, berarti kan belum tahu. Tapi kan sudah tahu, Bang. Perkara kan tidak terungkap dari awal. Perkara kan tidak terungkap, Bang. Iya, tidak terungkap kok. Iya, Kenapa setelah difilm kan baru terungkap? Jadi sampai sekarang permasalahan Peggy ini masih dalam proses hukum berarti. Kalau Peggy Setiawan udah bebas, kami sidang pra peradilan kami bebaskan. Kalau Peggy Setiawan. Ya. Tetapi kalau untuk 8 orang yang narapidana itu sekarang salah satunya Sakat Hatal itu lagi PK. Tapi nggak tahu yang tuh. Ada nggak hubungan kayak 8 orang dengan Peggy? Ada nggak mereka hubungan? Hubungan sama Peggy Setiawan kami? Oh, tidak ada. Nggak ada. Sebab Peggy Setiawan tidak mengenal mereka. Dan disampaikan kepada oleh narapidana 8 orang itu yang DPO itu adalah Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan. Dan tidak ada hubungan sama Peggy Berarti Setiawan. 8 orang tahu Peggy Peron? Tahu. Katanya. Berarti ada hubungannya lah berarti yang 8 orang dengan Peggy Setiawan? masalah itu. Enggak. Bukan Peri yang siapa? Peggy Peron. Peggy itu. Peron. Jadi seandainya Peggy Peron yang ketangkap, berarti ada hubungannya dengan 8 orang ini. Jadi gini, Bang, kalau menurut saya yang namanya Peggy Peron itu memang ada. Kalau menurut informasi, kita kan tentara, Bang. Kita kan teman-teman kita di sana kan banyak, Bang. Yang intel ini kan menyampaikan ke saya, memang ada Peggy Peron, namanya Peggy Peron itu ada di geng motor. Tetapi saya pertanyakan, apakah Peggy Peron terlibat dalam pembunuhan? Apakah ini adalah kasus ini kecelakaan tunggal? Makanya saya berharap sekali dari saya minta agar dibentuk tim pencari fakta. Apakah kalau seandainya ini ada unsur pembunuhan juga, ini kan kemarin itu kan Ibtu Rudiana itu kan kanit narkoba. Iya. Apakah hubungan ini ada sama bandar narkoba? Ini makanya harus di tim pencari fakta. Di sini tim pencari fakta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Biasanya kan kalau ada aparat yang menangkap narkoba, biasanya orang-orang narkoba ini dendam kan. Nah, biasanya kayak itu dia. Bahkan Bang, informasi saya kan kita teman-teman kita orang intel semuanya. Ya. Waktu sidang Peggy Setiawan itu beberapa KP, tapi nggak usah jelasin, tapi di Cirebon, itu pada tutup. Ini informasi loh ke saya. Berarti ini kan ada hubungan sama narkoba. Kemungkinan itu ada, Bang. Makanya bentuklah tim pencari fakta. Saran saya dari kemarin harus mencari tim pencari fakta. Sekarang belum. Belum. Terus kasus yang 8 orang ini masih berlanjut atau masih sudah berlanjut? selesai? Karena sekarang kan kalau nggak salah dari Pradi mengambil alih untuk PK. Tapi harus PK, Bang. Saya berani menjamin, Bang ya, dari analisa hukum saya, mereka bukan pembunuh. Kasihan loh, Bang. Kok bisa dia ketangkap 8 orang itu? Alasannya apa? Tadi dari Ibtu Rudiana ini. Dari awal tuh Ibtu Rudiana ini, Bang. Ibtu Rudiana ini diminta keterangan sebenarnya. Kenapa sampai terjadi ini? Gitu loh. Oke. Jadi itulah saudaraku, ternyata Pak Marwan juga adalah salah satu lawyer atau pengacara yang andil langsung menangani permasalahan Peggy Setiawan. Dan itu kasusnya itu sudah selesai ya? Atau bagaimana? Kalau Peggy Setiawan sudah selesai. Nggak ada lagi masalah hukumnya? Nggak ada. Katanya ada yang mengatakan polisi mau mengangkat lagi. Memang, Bang, kalau pra-peradilan ini, pra-peradilan kan formal ya. Saat tidaknya penangkapan, segala macam. Tapi katanya mau polisi buka lagi. Kalau polisi buka lagi, saya bilang 2 kali polisi akan kalah lawan kami. Yang ada namanya Pak Rasman itu kayak membela ini. Pengacaranya siapa itu? Pak Rasman kemarin sempat viral. Pak Rasman kan pengacara. Rasman Nasution ya? Rasman Nasution kah? Rasman Nasution, viral kan di TikTok itu kulihat. Jadi seakan-akan Peggy Setiawan ini terpojok. Dia kan sempat sudah debat sama saya, Bang itu. Iya.
Ya saya nggak no komen lah. Mungkin saya waktu itu saya sampaikan ke abang itu kan, waktu saya debat itu kan. Iya. Bang, abang ini nggak menguasai permasalahan, saya bilang bang. Kalau abang mau menguasai permasalahan, abang mau tampil TV, saya bilang ambil putusan pengadilan sama saya bang. Waktu itu, Iya. mungkin ada di salah satu TV swasta. Saya sampaikan. Biar enak cuap-cuap, saya bilang kan ada itu. Berarti ya saya maklum lah. Mungkin abang itu kan mungkin ya, mungkin dia belum membaca waktu itu. Iya. Nah, itu bang. Jadi itulah saudaraku, inilah lawyer kita yang ikut andil menyelesaikan permasalahan Peggy Setiawan, dan ada lagi 8 orang yang narapidana yang terpidana ya. Ya, Sekarang lagi di 7 lagi. Tapi kan tujuh satu lagi. walaupun udah keluar tetap dia mengajukan upaya hukum PK. Karena menyangkut nama baik walaupun dia sudah keluar. Oh, sudah keluar. Iya, nama baiknya bang. Ya, yang ditahan si 7 ya. Si 7. Nah itu kawan, kita tunggu ke depan seperti apa aparat Polri menangani kasus ini. Tentunya keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Ya, jangan lupa satu, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Itu udah harga mati. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Apalagi 8 orang yang dihukum. 8 orang. Nah, itu. Oke. Sip.